mujizat buat saya. Ya, saya tidak menyangka kalau saya bisa juga mempunyai anak yang normal gitu. Saya mikirnya, saya takut anak saya tidak normal juga seperti saya. Jadi ibu senang, sesuatu yang membanggakan buat saya karena dulu saya tidak berpikir untuk jadi seorang ibu. Untuk hidup mandiri pun saya sudah menjadi sesuatu yang tinggi buat saya. Tapi ketika saya punya keluarga, punya anak, berarti bonus dari Tuhan buat saya. Saya disabilitas, saya polio dari usia 2 tahun. Jadi nggak tahu, mungkin pada zaman dulu virus polio belum ada, bukan virus ya, imunisasi polio belum ada. Jadi ketika dokter saya sakit, dokter disuntik jadi polio, jadi lumpuh lunglai. Kesulitan yang paling berat itu ketika saya mengandung. Semakin berat, berat badan semakin berat, semakin susah, dan saya pakai tongkat. Nah, tongkat itu kadang potong tengah jalan. Ketika jalan terlalu berat, potong. Jadi yang biasanya tongkat itu dipakai 6 bulan atau 1 tahun sekali ganti, itu bisa sebulan 2 kali ganti tongkat. Nah, itu sih yang berat. Terus yang kedua, tidak bisa jalan di tempat yang licin dengan kondisi berat badan yang ini ya. Jadi karena sering jatuh. Nah, itu sih sebenarnya yang kesulitan bagi saya untuk hamil. Tapi sebenarnya nikmat untuk dijalani karena saya jadi percaya diri ketika saya hamil. Kenapa? Ya, saya merasa menjadi wanita seutuhnya. Melihat garis biru, senangnya ketika saya bisa menjadi itu tadi, wanita seutuhnya. Saya tidak merasa khawatir karena saya bisa nggak menjalani kehamilan saya 9 bulan. Nah, dengan kondisi saya seperti ini, takut jatuh, takut keguguran, dan takut yang lain itu. Waktu itu tuh saya mau sholat asar di kampus sih sholatnya. Cuma karena kondisi kamar mandi kan basah, saya mau ke kamar mandi ya jatuh di kamar mandi. Dan itu sering, nggak sekali 2 kali. Saya takut melihat ke bawah pada saat itu. Saya melihat ke atas terus karena saya takut di bawah banyak darah. Pas saya lihat ke bawah sebenarnya nggak banyak darah, cuma ketika saya lihat lebih detail ada. Apa ya, rasanya sakit. Sakitnya bukan sakit secara fisik ya, sakit di sini. Sakit, takutnya benar-benar takut, lemes. Ya mungkin saya cuma punya anak 1 gitu. Saya bukannya tidak mau menambah lagi anak, tetapi dengan 1, tapi saya akan mendidik dia dengan baik. Saya sepakat dengan suami dengan 1 anak, tapi kita mendidik dia dengan baik, mendidik dia dengan total, dengan kasih sayang yang besar, menjadikan dia menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang bisa berguna dengan kepada orang lain. Ya, mujizat buat saya. Ya, saya tidak menyangka kalau saya bisa juga mempunyai anak yang normal gitu. Saya mikirnya, saya takut anak saya tidak normal juga seperti saya, padahal saya sendiri kan tidak normalnya karena kasuistik ya, bukan karena dari lahir. Saya sudah bisa melahirkan, sudah bisa mengantarkan dia ke dunia, itu udah sesuatu yang membanggakan buat saya. Dari dulu ayah saya bilang bahwa saya harus mandiri, tidak boleh tergantung dengan orang lain. Nah, yang membuat saya bisa lebih tough itu sebenarnya lingkungan sekitar saya yang mendukung saya ya. Seperti suami tidak pernah melihat kekurangan saya. Terus seperti anak saya nggak pernah malu jalan dengan saya. Saya setiap minggu jalan-jalan sama anak saya, dia nggak pernah malu. Ketika ada orang lain harus melihat saya beda, saya sudah biasa dilihat beda sama orang lain ya. Ada anak melihat beda, tapi anak saya selalu jadi tameng. Ini orang kenapa katanya liatin ibu terus gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu tantangan buat nanti ke depannya. Saya seperti punya bodyguard. Saya tidak melihat ke atas bahwa membesarkan anak itu harus seperti apa, tapi intinya saya membesarkan anak dengan kasih sayang. Memang saya tidak bisa gendong anak, itu sebenarnya yang paling sedih dibuat saya juga. Karena hidup harus berjalan. Hidup harus terus berjalan, harus terus beradaptasi dengan lingkungan dan yang lain-lain.
Buat saya ya, buat saya pribadi, anak yang spesial, yang taat, yang peduli sama ibunya terutama. Dia tidak bisa lihat ibunya sedih, karena ketika lihat ibunya sedih dia selalu ikut nangis. Dia bilang ibu malaikatnya Keno, ibu selalu ada buat Nunu, walaupun ibu suka ngomel, suka apa gitu ya. Tapi ibu selalu ada buat Nunu. Ken, untuk menjadi yang sempurna itu cukup berikan yang terbaik. Saya beruntung dengan kondisi saya seperti ini, saya bisa menjalani hidup. Saya mungkin beruntung, tapi banyak yang mungkin lebih tidak beruntung dari saya ya, yang sama disabilitas. Saya pengen tuh tetap semangat, tetap bisa menjalani hidup. Sebenarnya kata-katanya simpel, mandiri dan jangan menyusahkan orang lain. Kamu harus mandiri karena semakin kesini orang-orang tuh semakin sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau kamu tidak mandiri, kamu tidak bisa berjalan ke depan. Ketika orang terdekat itu menyepelekan saya, itu yang paling berat. Menurut saya itu. Karena memang keluarga nggak semua mendukung ya dengan kondisi saya seperti ini. Sebenarnya masuk SMA pun saya dulu dilarang. Buat apa pakai tongkat masuk SMA, kerjanya apa? Nah sebenarnya kata-kata itu yang akhirnya saya bisa saya bisa kuliah, bisa ngajar, bisa S2, bisa apa. Nah itu sebenarnya kata-kata tekanan-tekanan itu dari beberapa pihak terdekat.